Hai milenial, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja ya di rumah. Kalau aku baik banget di sini dan Lala itu lagi sedih akhir-akhir ini karena lagi keinget teman-teman yang biasanya di pulang kampus nongkrongnya buat ngerjain tugas, terus malamnya juga ketemuan di coffee shop buat ngobrol ngerjain tugas juga. Tapi semenjak pandemi udah lama nih ketemu sama teman-teman, katanya di rumah aja kayak gini, chattingan, video call. Tapi hari ini nih Lala bakal ajak temen Lala buat ikutan ngobrol bareng-bareng tentunya di For Your Page. Aku mau undang Anissa ya gitu. Nih ngomong-ngomong, kamu apa kabar? Aktivitas kamu di Cilacap ngapain aja sekarang? Aku baik sih lah ya, kamu tahu sendiri kan kita nggak bisa banyak beraktivitas selama di rumah aja. Jadi aku cuman scroll sosial media, aku cari info-info yang menarik. Kamu sendiri gimana di Jogja? Hai, kamu belanja online ya pasti? Enggak dong, aku searching sesuatu yang menarik, info-info gitu. Ngomong-ngomong nih, aku sama pandemi ini jadi suka banget buat ngobrolin masker kain. Dan aku punya dong masker batik. Wow, itu dari mana lah? Kok unik gitu ya motif batiknya? Iya, ini aku tuh minta dikirimin saudara aku dari Pekalongan langsung. Kan tahu kan kamu, di Pekalongan tuh ramai banget ya. Aku sama batik tulis. Oh iya, canting tulis itu yang di sana tuh khas banget ya, khas Pekalongan. Keren banget, bagi satu kali lah, aku belum punya yang khas Pekalongan. Bener, semoga besok kita bisa ke Pekalongan kali ya, hunting batik kali ya di sana. Boleh, asik banget ya kayaknya. Oke, daripada kamu penasaran nih, aku juga punya video nih tentang pengrajin cantik. Ya, terus sekarang mereka gimana ya? Kan kalau pandemi kayak gini, wisatawan juga jarang tuh gue datang. Iya juga ya. Kayak gimana? Ya, kamu punya nggak videonya? Dulu kali ya. Bukan rahasia umum jika kota Pekalongan dijuluki sebagai kota batik. Karena di Pekalongan, milenium dapat dengan mudah menemukan banyak industri pengrajin batik, yaitu batik tulis dan batik cap. Ngomongin soal batik, milenium tahu nggak sih alat yang digunakan untuk membuat batik? Yap, canting. Canting adalah salah satu alat untuk membuat batik yang berfungsi layaknya pena untuk menuangkan cairan malam ke kain sesuai dengan pola motif batik yang diinginkan. Proses pembuatan canting sangatlah mudah, namun harus memiliki ketelitian dan juga keuletan agar hasilnya baik dan tidak bocor ketika dipakai. Namun sayangnya di Pekalongan tinggal tersisa satu pengrajin canting tulis, yaitu Pak Kusazi. Nah, milenium penasaran kan dengan canting batik tulis khas Pekalongan dan pengrajinnya? Makanya, saksikan terus hanya di For Your Page. Nah, bener kan nih videonya? Kita bisa tahu tuh pengrajin cantik di Pekalongan, ada tradisional, sama ada cap. Iya, ternyata emang masih ada aja ya yang meneruskan budaya khas Indonesia, termasuk salah satu canting tulis dari Pekalongan itu loh. Keren banget. Tapi kemarin nih, aku tuh lihat temen kampus kita, Ipeh, buat story, dia lagi belajar bikin canting. Ipeh, Ipeh belajar langsung ya dari Pekalongan? Iya, dia. Kayaknya aku mau ikut dia gabung kali ya. Iya, boleh. Kayaknya lebih seru nih kalau kita sharing bareng-bareng kan? Udah nih, udah gabung nih. Hai Ipeh. Halo guys. Hai Ipeh, apa kabar? Apa kabar? Aku baik, kalian gimana Ilmi? Ala? Aku baik juga. Iya, aku Pekalongan baik. aman? Alhamdulillah aman, ya masih alhamdulillah udah mulai rame sih, nggak kayak yang pandemi yang udah mulai ya biasa aja sih ini. Peh, aku tuh kemarin kepoin Instagram kamu, itu kan bikin story, kamu lagi belajar ini, bikin batik, bikin batik pakai canting. Iya. Ya jadi kemarin tuh aku sempet ke kampung canting di Landung Sari, dan di situ tuh kebanyakan orang-orangnya pengrajin canting. Nah, tapi yang rajin canting batik tulis itu cuma satu aja di situ, kayak gitu. Oh, Peh, kan selama ini aku sama Lala sama milenium mungkin nih taunya canting itu kan bisanya cuma buat batik ya, sedangkan kita nggak tahu detailnya nih canting tulis khas Pekalongan itu yang kayak gimana sih, Peh? Oke, jadi canting tulis khas Pekalongan tuh sebenarnya sama bentuknya kayak canting-canting biasa, tapi mungkin kalau khas Pekalongan itu dia lebih gede dan lebih rumit pengerjaannya karena harus dilem pakai patri.
Nah kalau itu canting canting. Solo, iya ini contohnya kayak gini. Nah kalau misalkan yang canting dari Solo, kemarin aku sempat sharing sama bapaknya, katanya lebih mudah dan bentuknya lebih kecil kayak gitu. Oh gitu. Ini tuh masangnya gimana tuh? Gimana? Masangnya gimana tuh ibunya? Nanti dibolongin, ujungnya dipasang, habis itu baru dikasih bubuk patri, baru dibakar nih kayak gitu. Oh, unik banget ya Pe ya. Dan yang paling aku bikin menarik nih, proses pemasangan cucuknya itu loh Pe. Kamu kemarin belajarnya gimana tuh waktu masang cucuknya? Oh jadi pas kemarin aku belajar masang cucuknya itu awalnya agak susah sih karena kan kita harus ngelinting tembaganya ini tapi bolongannya dia harus merekat gitu loh, nggak boleh sampai bocor. Kalau bocor nanti malah dibalikin, nggak bisa buat canting kayak gitu. Oh, kayaknya aku nggak kebayang deh sama pembuatannya. Ini rumit ya. Agak rumit. Rumit Rumit tapi harus teliti. Sebenarnya mudah. Kamu ada nggak sih video cara buatnya? Ada, nanti deh aku udah kasih teman-teman, nanti bisa lihat bareng-bareng ya. Kita lihat bareng-bareng aja kali ya. Pasti Iya. milenial penasaran juga nih, gimana sih proses pembuatan canting yang udah Ipeh lihat juga nih kemarin kan, langsung dari Pekalongan. Ini dia videonya. Proses pembuatan canting diawali dengan memotong lembaran tembaga sesuai dengan pola. Tembaga yang sudah dipotong sesuai pola kemudian dibentuk cekung dengan menggunakan palu. Setelah terbentuk cekung, tembaga tadi langsung masuk ke proses pembakaran pertama dengan tungku menggunakan arang selama 10 menit. Kemudian dibentuk menjadi nyamplung atau tempat cairan malam dan dirapikan. Setelah terbentuk nyamplung, dipasang cucuk canting sesuai pesanan dan dilanjut pemasangan ekor canting. Lalu masuk proses pematrian dengan bubuk patri di bagian sambungan-sambungan agar tertutup rapat dan tidak bocor. Masuk ke proses pembakaran terakhir agar patri merekat dengan sempurna selama kurang lebih 10 menit. Proses terakhir yaitu pemasangan gagang canting dan dikencangkan dengan kawat. Setelah itu, canting siap untuk dipasarkan dan dikirimkan ke pengepul. Oh gitu, cara pembuatannya. Berarti sebenarnya juga nggak rumit ya. Cara pembuatannya tuh mudah, tapi kita harus ke sana, Pak. Betul banget, sebenarnya itu nggak sulit, tapi emang rumit dan detail banget, harus teliti banget karena kan nih kecil-kecil gitu kan. Iya, dan pembuatannya masih tradisional ya, makanya harus detail. Betul banget. Itu kamu kemarin belajarnya berapa lama? Jadi kemarin aku baru belajar seharian aja sih, kemarin baru main, jadi cuma secara singkatnya aja. Kayaknya nanti kalau main lagi aku harus ajak kalian deh biar tahu gimana rasanya serunya bikin canting. Oh banget. Bener banget. Kita harus jadwalin ya ke Pekalongan. Harus banget, nanti kita main-main di Pekalongan. Kamu 1 hari itu prosesnya sudah selesai di sana? Udah, jadi udah jadi canting gitu. Itu kalau aku dari sebelumnya, itu kan pengrajin canting tulis tradisional. Itu pas belajar kan yang drama itu pacar sama teman printing. Sebenarnya masih ada nggak sih nggak cari canting tradisional itu? Masih ada, untungnya masih ada. Nah ini salah satunya Pak Huzazi yang kemarin aku main ke sana, dan dia bener-bener salah satu pengrajin canting batik tulis yang ada di Pekalongan. Dia udah generasi ketiga gitu, kedua. Wow, masih ada ya ternyata yang meregenerasi kerajinan canting tulis ini. Dan kemarin waktu aku baca-baca dari internet nih Peh, dari pemerintah sendiri itu udah ada upaya untuk regenerasi pengrajin canting tulis di Pekalongan. Itu gimana Peh kemarin waktu kamu di sana upaya dari pemerintah? Iya, kemarin jadi itu sebenarnya udah ada upaya dari pemerintah buat regenerasi pengrajin canting. Tapi yang sangat disayangkan itu pemerintah cuma ngasih waktu 1 hari, sedangkan bikin canting sendiri kan sebenarnya buat belajar itu kalau menurut pengalaman Pak Huzazi sendiri itu 6 bulan Pak Huzazi bisa benar-benar bikin canting cap kayak gitu. Jadi sangat disayangkan aja. Banget ya. Terus akhirnya yang dilakukan Pak Huzazi apa tuh Pak? Jadi akhirnya Pak Huzazi itu merangkul warga di gangnya buat ayo coba bikin canting, ayo buat melestarikan budaya, jadi
Paku Zazi itu merangkul orang-orang yang belum punya kerjaan, nggak dapat kerjaan gitu. Tapi awalnya banyak, tapi sekarang udah mulai sedikit karena dengan alasan mereka masing-masing kayak gitu. Berarti emang luar biasa banget ya niatnya Paku Zazi ini buat melestarikan kerajinan canting batik itu. Dan kemarin infonya juga Paku Zazi ini bisa menghasilkan 200 canting sekaligus ya Pak dalam satu hari. Bener banget. Nih ya, di masa pandemi Paku Zazi sama anaknya itu berarti mereka memproduksi cuma 3 orang tuh di rumah. Nah, dia tuh memproduksi 200 canting per hari, itu aja udah sesuai pesanan. Nah, sebelum pandemi mereka bisa produksi sampai 500 canting per hari. Lebih banyak lagi tuh, keren nggak? Tapi 200 aja itu udah sangat banyak ya, apalagi kalau sebelum pandemi 500 canting dalam satu hari, sedangkan pekerjanya cuma 3 orang, keluarga semua. Iya, berarti memang turun menurun dan sekarang sudah generasi ketiga ya Pak? Iya, udah generasi ketiga. Sekarang udah ada anaknya Paku Zazi. Oh, berarti untuk kedepannya anaknya Paku Zazi itu mau melanjutkan ya Pak? Iya, untungnya 2 anak. Jadi Paku Zazi itu punya 10 anak dan yang mau melanjutkan itu cuma 2 anak. Pengen banget ya ke Pekalongan langsung, ketemu sama Paku Zazi, sama Ipeh juga belajar canting tulis ini. Makasih banget loh, Peh. Iya, kamu udah sharing sama kita tentang gimana pengalaman kamu kemarin ke desa di Pekalongan, bikin canting tulis, ketemu langsung sama beliau, dan sekarang sharing sama teman-teman milenial juga. Pengen banget ya lah ya ke Pekalongan langsung. Iya benar nih, soalnya besok kita bisa ke Pekalongan langsung, kita belajar langsung dari Pak Paku Zazi, dari Ipeh, yang katanya memang Pak Paku Zazi itu udah terkenal ya buat bikin canting tulis. Iya, jadi Paku Zazi itu emang udah terkenal banget sampai pas malah tahun 2018 itu pas UNESCO memutuskan kalau batik itu sebagai warisan budaya, Paku Zazi juga diundang ke Jakarta buat perwakilan dari pengrajin cantingnya sendiri, dan Paku Zazi itu sama Pak Jokowi udah dianggap sebagai legendnya canting. Wow, berarti kalau kita besok belajar ke Pekalongan, kita belajar sama orang yang memang benar-benar paham dan tahu. Bahkan presiden aja udah ngakuin tuh Mi. Bener banget. Dan berarti kamu termasuk pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan dan berharga banget ya Pak ya, bisa belajar langsung di Pekalongan, tempat salah satu penghasil canting tulis tradisional asli Indonesia. Boleh banget ya Pak ya, besok kita dijadwalin main ke Pekalongan, terus kamu ajak ke sana. Dan makasih banget loh Pak, kamu udah mau sharing ke kita, ke milenial juga tentang proses canting tulis ini. Iya, makasih banget ya Ipeh. Buat kamu yang udah mau gabung, kita udah banyak banget cerita, kita jadi udah tahu tuh ya. Sebenarnya proses buatan canting tulis itu sendiri Teh. Kamu di sana juga bisa ya, besok kita spesialan lagi. Oke. Oh iya, Lala, Ilmi, aku ada oleh-oleh loh dari Paku Zazi. Nanti buat kalian aku punya banyak. Ini canting, jadi nanti aku kirimin ya ke kalian. Oke? Wow, boleh banget. Ntar aku send alamatnya ya. Iya, nanti Lala juga send alamat ya. Nanti aku kirimin canting-canting ini. Oke, Beh. Makasih. Iya, dadah. Thank you banget tadi itu, kita udah cerita banyak tentang canting tulis. Kita jadi tahu tuh nih kekhawatiran kita karena pengrajin lokal itu sekarang udah mulai jalan pelan-pelan nih. Iya, dan emang harus ada yang mau dan punya niat buat melestarikan secara terus-menerus ya kerajinan khas Indonesia, terutama canting tulis dari Pekalongan ini, karena cuma satu-satunya lah. Bener. Berarti dengan cara aku tadi punya masker kain yang motifnya batik, itu termasuk sekarang melestarikan kebudayaan milenial. Iya, bener banget. Jangan lupa nanti aku kirimin satu ya lah ya. Ya, gampang lah itu. Yaudah nih, kita mau jeda dulu kali ya, kita ketemu lagi nanti setelah ini. Tentunya di Follow. Oke. For knowing something real. Hai Milenion, ketemu lagi nih sama Bang Ayoni yang akan ngasih berbagai informasi menarik dan berguna buat kamu. Kali ini Bang Ayoni akan memberikan tips and trik untuk merawat kain batik dengan benar. Yuk ikutin langkahnya. Pertama, cuci dengan tangan agar warnanya tidak cepat pudar.
Kedua, pisahkan rendaman batik dengan pakaian lain. Ketiga, gunakan sampo yang kandungan kimianya lebih ringan. Keempat, jangan memeras kain batik karena serat kainnya bisa pudar. Dan yang terakhir, cukup jemur batik di tempat yang teduh ya. Nah Milenion, itu tadi tips and trik cara untuk merawat kain batik yang bisa Milenion lakukan di rumah supaya kain batik milik kamu lebih tahan lama. Selamat mencoba ya, Bang Ayoni pamit dan sampai jumpa. Masih di For Your Page Milenion, kalau misalnya tadi kita udah cerita tentang cantik, seru banget. Sekarang kita udah tenang ya nih, tahu kalau misalnya pengrajin tradisional sekarang udah pelan-pelan mulai naik balik lagi aktivitasnya. Kalau aku nih selama pandemi nih terus terang suka banget sama yang namanya makan. Nyemil, karena di rumah aja kan ya, dikit-dikit nonton film, ini camilan aja kan ya. Kalau yang selalu ada di rumah tuh mie instan. Kalau kamu jadi doyan makan nggak? Sama aja sih lah, karena kan kita emang benar-benar nggak ada aktivitas lain selama di rumah aja. Jadi pesan makanan online, pesan makanan yang ada di rumah, yang dilewat gitu kan. Dan ngomongin soal makanan nih, aku tuh keinget lah kalau ada informasi tentang spaghetti khas Siantar. Kebayang nggak tuh, spaghetti tapi khas Siantar? Spaghetti tapi dari Siantar, emang ada? Ada, jadi sebenarnya nih nama aslinya itu mie gomak. Cuman karena bentuk mie-nya ini kan mirip spaghetti gitu kan, jadi dia disebutnya spaghetti khas Siantar. Daripada kamu penasaran, dan Milenion yang ada di rumah ini juga pasti bertanya-tanya nih, seperti apa sih spaghetti khas Siantar ini? Aku udah punya videonya. Indonesia memiliki keragaman kuliner, khususnya mie. Hampir di setiap daerah memiliki kuliner mie yang khas seperti mie letek dari Bantul, mie Aceh dari Aceh, dan mie gomak dari Sumatera Utara. Pematang Siantar merupakan daerah yang terkenal dengan mie gomaknya. Dalam bahasa Batak, gomak artinya digenggam dengan tangan, dan pada umumnya penjual mie gomak menyajikan mie ini dengan cara digomak-gomak. Biasanya mie gomak disajikan dengan sambal khas Batak, yaitu sambal andaliman. Rasanya pedas dan gurih banget loh. Gak cuma sambal andaliman aja, varian mie gomak dengan bumbu pecel juga menjadi salah satu yang digemari oleh orang pematang Siantar. Penasaran dengan mie gomak khas Batak ini? Ikutin terus ya informasinya hanya di For Your Page. Oh jadi itu mie gomak spaghetti khas Siantar. Aku tahu, aku jadi keinget nih sama Ara. Tahu kan Ara? Oh iya tahu tuh. Dan Ara ini sekarang kalau nggak salah lagi di Siantar ya, tempat tinggalnya dia. Ini Ara di pulang kampung. Ara tuh suka cerita kalau tetangganya itu juga jualan bikin langsung spaghetti khas Siantar itu. Wow, kayaknya kita undang langsung Ara ke sini kali ya, La? Boleh. Nih, aku insert Ara nih. Ara, hai, apa kabar? Halo, Lala, ini Ara. Ara. Horas, kabar Ara baik, sehat sekali. Oke, Ara, Siantar aman kan, Ra? Ya, alhamdulillah Siantar aman. Keadaan saat ini seperti keadaan kota-kota lainnya di Indonesia di masa new normal. Apa nih, Lala sama Ilmi ke Siantar biar Ara ajak jalan-jalan. Aduh, satu-satu dulu ya, Ra ya. Nanti kita bisa nih dijadwalin sama Lala, sama teman-teman milenial kalian kalau perlu. Kita langsung ke Siantar, Ara tour guide-in ya. Iya bener banget, pengen banget ke Siantar. Apalagi Ra, tadi kita lagi ngomongin soal mie gomak yang kata Ilmi itu spaghetti khas Siantar. Iya, jadi arti kata gomak ini kayak gimana sih, Ra? Kok bisa dinamain mie gomak? Sedangkan nama hitsnya nih sekarang itu kan spaghetti khas Siantar. Apa tuh, Ra, arti gomak? Jadi sebenarnya mie gomak ini adalah mie lidi. Mie gomak berbahan dasar mie lidi. Namun karena penyajian penjualnya ke wadah itu dengan tangan, maka disebutlah mie gomak. Dan dalam bahasa Batak sendiri, gomak itu artinya digenggam dengan tangan. Jadi ya bisa makan mie gomak karena penyajiannya digenggam dengan tangan alias digomak-gomak gitu. Unik banget ya. Itu bahasanya bahasa Batak ya? Iya bener banget Lala. Dan untuk sejarahnya mie gomak itu siapa yang menciptakan
belum ada data yang pasti yang jelas, karena mie ini merupakan mie khas Tanah Bata, dibuat dengan menggunakan rempah-rempah khas Bata juga, yang pasti mie ini berasal dari Tanah Bata begitu. Berarti kalau ditanya sejarah mie gomak itu dari mana sih, itu belum ketahuan ya siapa yang nyiptain gitu? Belum lah, tapi yang jelas mie ini merupakan makanan yang sangat disukai oleh masyarakat Sumatera Utara dan pematang Siantar. Jadi penasaran nih, Ra. Mie gomak itu kan khas Siantar ya, sedangkan yang kita tahu nih, Siantar itu kan identik banget dengan rempah-rempahnya yang kuat. Penasaran, Ra, mie gomak itu varian rasanya dikombinasi pakai apa aja sih, Ra? Jadi untuk memasak mie gomak ini pada umumnya ya menggunakan bahan-bahan seperti biasa. Namun memang ada bumbu spesial, yaitu sambal spesial, maksud orang itu sambal andaliman. Nah, sambal andaliman ini sering banget disebut sebagai merica Bata sebagai rempah-rempahnya begitu. Oh, jadi sama banget ya sama rempah-rempah. Kalau misalnya di Siantar itu kan ada mie gomak, kalau di Jogja ada bakmi Jawa, itu sama nggak sih? Beda ya tapi? Ya, tentu aja beda Lala, karena ya dari namanya aja sudah berbeda gitu ya. Dan tapi kalau mie juga dikasih bumbu, tapi sambalnya bukan sambal andaliman, itu berarti bukan mie gomak juga ya? Bukan dong Lala, rasanya pasti berbeda gitu ya. Memang untuk sambal andaliman dan mie gomak ini nggak selalu disajikan bersamaan. Tapi ibaratnya kayak soulmate gitu loh, yang selalu ada gitu sebagai hidangan. Pokoknya setiap ada mie gomak ada sambal sebagai pendampingnya. Kalau dicampur pakai sambal yang lain kan rasanya pasti aneh ya. Jarang aja gitu pakai sambal kecap, apalagi pakai sambal kecap. Ibaratnya ada orang asing yang tiba-tiba datang kayak kerasa aneh gitu ya. iya bener banget, Ra. Dan mie gomak ini kan hitsnya itu karena paket lengkap gitu ya, Ra ya. Jadi selain rasanya ini kuat akan rempah dari Siantar, ternyata harganya juga murah, cuma 3-5 ribu rupiah udah dapet satu porsi ya, Ra. Oh gitu, banget. Bener banget Ilmi, banyak banget yang suka karena pakai komplit banget, murah, mudah didapatkan, dan buat kenyang. Kalaupun nggak bisa mendapatkan mie gomak, ya bahan-bahannya bisa dibeli, dimasak sendiri, seperti itu. Oh, berarti kalau kamu bilangnya dari berpetis, itu biasanya kalau aku ke Siantar bisa beli di mana, Kak? Kalau mie gomak tuh bisa ditemukan di warung-warung yang jualan sarapan pagi, karena biasanya dipakai sebagai santapan atau hidangan makan pagi. Dan biasanya kalau misalnya warung-warungnya udah pada nggak jual, ya bisa dibeli sendiri seperti Ara bilang tadi, karena bahannya mudah didapatkan dan cara membuatnya juga gampang banget. Oh, jadi mie gomak ini emang terkenal dengan cita rasa Siantar, terus dikombinasi pakai sambal andaliman itu tadi, dan inovasinya pasti banyak ya, Ra ya. Termasuk dari yang aku baca nih tentang mie gomak itu bisa dikombinasi dengan bumbu pecel. Padahal bumbu pecel ini kan kita tahu itu khas Jawa ya, Ra. Gimana tuh? Ya, jadi untuk varian mie gomak dengan bumbu pecel ini belum ada yang pastiin ya, belum ada data yang pasti siapa inisiatornya. Mungkin salah satu faktor yang mendukung adalah karena banyaknya masyarakat bersuku Jawa di Sumatera Utara. Bisa dilihat dari data Wikipedia pada tahun 2010, suku Jawa menempati posisi kedua setelah suku Batak dengan prestasi 32,62%. Dan memang banyak banget ya, mungkin dengan adanya beragam suku, jadi ya rasanya juga jadi beragam seperti itu. Penasaran banget sih pasti gimana nih mie gomak khas Siantar tapi bisa dikombinasi pakai bumbu khas Jawa. Aku punya videonya nih tentang bumbu pecel yang bisa dicampur sama mie gomak khas Siantar. Ini dia. Berarti dengan adanya catering itu tadi terbukti ya, Ra, kalau mie gomak ini emang hits banget. Dan gak cuma di Siantar, bahkan sampai aku di Jakarta dan Lala di Jogja pun kita sama-sama dengar tentang kenikmatan mie gomak ini karena bisa dikombinasiin dengan bumbu khas Jawa juga. Bener Ilmi, jadi pokoknya kalau udah pernah nyobain sekali pasti nagih.
Duh, aku pengen banget cobain, Ra. Kamu Bener pasti bisa banget. nyobain kapan aja kan, di Siantar, Migomak. Iya bener banget. Jadi kalau misalnya Ilmi sama Lala mau ke Siantar, nih boleh banget nih. Ara tunggu kedatangannya, pasti seru banget dan Ara bakal ngajak Lala dan Ilmi buat jalan-jalan keliling ke tempat pariwisata maupun wisata kulineran untuk mencoba hal-hal yang unik dari Pematang Siantar. Salah satunya nih, Migomak. Ya ampun, Jadi boleh Ara. dong. Ngeriin Ara, ini kita udah hujan jadi pengen ya makan di Gomak. Iya, kamu tuh bikin aku sama Lala Beneran kita bisa kebayang-bayang. jadi ke Siantar, kita jalan-jalan, kita cobain di Gomak ya. Pokoknya Harus di banget, agenda. kita harus jadwalin ya ke Siantar. Kalau bisa ya nih kita belajar tuh cara buatnya, biar kita di sini juga bisa diriin cabangnya di Gomak, kayak gitu. Boleh Ra. banget. Sama. Boleh banget. Boleh banget, pokoknya Ara tunggu kedatangannya, nanti kita sama-sama berpariwisata dan berkulineri ya. Pokoknya datang dulu ke Siantar, nanti barulah kita jelajahi apa nih yang bisa kita eksplor, yang bisa kita bawa jadikan oleh-oleh untuk dibawa ke Jogja ataupun ke tempat Ilmi di Cilacap. Oke, Ara, makasih banyak ya. Kamu udah mau cerita tentang Migomak ini dan kamu duluin ya makan Migomak. Jadi nggak apa-apa deh. Selamat makan, Ara. Makasih banyak udah mau sharing sama aku sama Lala, sama teman-teman milenial juga. Kamu hati-hati ya Ra di sana, jaga kesehatan. Pokoknya kalau keluar selalu pakai masker, bawa hand sanitizer dan rajin-rajin cuci tangan. Iya, terima kasih juga buat Lala dan Ilmi sudah memberikan kesempatannya untuk Ara. Buat Lala dan Ilmi dan milenial juga jaga kesehatan ya, tetap kalaupun keluar rumah tetap menjaga protokol kesehatan karena kesehatan dan hanya diri kita sendiri aja lah yang bisa menjaga diri kita. Kalau bukan kita siapa lagi, betul? Iya, bener banget. Ya udah deh. Makasih banyak ya Ra. Dah. Dadah. Sampai ketemu. Horas. Horas. Makasih banyak ya Ni udah ngobrol-ngobrol hari ini sama aku di For Your Page edisi kali ini. Senang banget tadi kita ngobrol tentang cantik, ngobrol tentang Migomak. Semoga besok kita punya tema-tema yang pastinya lebih seru daripada hari ini. Iya, setuju banget, Ra. Dan aku makasih banget juga udah diajak sharing kayak gini meskipun secara virtual, tapi seenggaknya kita tetap produktif ya. Kamu jaga kesehatan juga di Jogja, kalau siaran tetap jaga jarak dan pakai masker. Bener banget, buat milenial, buat Ilmi, semuanya aja jaga kesehatan. Pokoknya makan yang sehat-sehat, jangan lupa vitamin, pakai masker, dan selalu bawa hand sanitizer. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya, tentunya di For Your Page. For knowing something real. Something real.